Tersendatnya, terhalangnya ada istana Jokowi manggil. Alhamdulillah Pak Ahok, Pak Gubernur datang di pesantren Al-Watoniyah Surya 9. Udah banyak gubernur yang sambutan dari tadi sambil nunggu. Kebetulan dari Romo Steve ya, udah nyumbang. Saya bangun masjid yang Pak Gubernur tahu dan tangani MP-nya. Ini masjid percontohan, Masjid Sodri As-Siddiq, samping pengadilan depan wali kota. Pak Gubernur, saya sekolah punya lembaga pendidikan cukup besar, 5.000 murid yang Pak Jokowi waktu itu hadir habis pilkada selesai datang. Nah sekarang Pak Ahok datang kemari, alhamdulillah bersama jamaah kiai-kiai yang hadir, halal bihalal semua agama ada. Dia tahu bukan hari ini, dia tahu saya adakan begini, maka Pak Wakil Wali Kota bilang ini miniaturnya Indonesia ada di Cakung, di Penggilingan. Semua agama ada, alhamdulillah. Kalau saya nggak begitu pikirin, yang penting semua agama ada surganya, semua agama ada nerakanya, gitu kan? Kata Pak Ahok, gubernur, gue juga kiai punya surga neraka, terserah nanti di mana aja Tuhan kasih, beliau gitu. Ya. Oleh sebab itu, sebelum Pak Gubernur, saya minta Pak Arif bicara 5 menit, ya. Iya, sambil istirahat Gubernur. Lagi nasi kebuli belum rapi di hidang. Menit, ya. Kalau saya sih sama Pak Ahok ini dekat ke sana. Saya dipercayakan megang Islamic Center Jakarta Utara dari zamannya Jokowi sampai sekarang, bahkan diperpanjang oleh Pak Gubernur Ahok ini 5 tahun ke depan sampai 2020. Jadi malah beliau support saya, ayo Kiai bangun boarding school, gedung udah ada, bangun pendidikan, gitu. Lu pergi ke Cina, asal lu kalah ketemu Cina, begitu dibilang. Memang Cina beda, mata sipit tapi duit awas. Kalau kita mata belum, duit susah. Jadi hebat Pak Ahok ini nyuruh saya ulama ke Cina, bener hebat pesantrennya. Ya Allah, umur 6 tahun udah hafal Quran 10 juz di sana. Namanya pesantren Yasin. Waktu itu berapa kali datang DKI teman beliau. Alhamdulillah ulama pada berangkat. Saya kayak Eropa berangkat, saya lihat lagi, ya Allah, begitu hebat pendidikan. Makanya sekolah saya suruh pakai jas, pakai dasi, biar lagunya lagu luar negeri. Saya bilang gitu. Ya, saya nggak bicara politik di sini. Saya tutup politik. Yang penting kita silaturahmi. Setuju begitu? Ya. Yang penting saya udah bersyukur lihat gubernur sekarang jalanan bersih. Setuju nggak? Udah pada setuju semua lihat. Kali-kali bersih, betul? Jakarta mau dibikin hebat, setuju nggak? Iya, saya udah bersyukur, saya doain beliau selalu ketemu saya panjang umur, sehat, saya kata gitu. Iya, kenapa? Jakarta bisa hebat. Yang dulu-dulu juga hebat, ini lebih hebat lagi, bisa bangun masjid di balai kota. Saya yang ikut peletakan batu pertama, jadi itu masjid, kira sembahyang, dia tinggal saya. Apa kata beliau nih di depan Jokowi waktu saya baca doa sholat? Apa kata beliau? Udah Kiai lu sholat, udah dapat hidayah. Gue kan belum dapat hidayah, gitu. Mudah-mudahan dapat hidayah, amin gitu dong. Kata Kiai Sodri tinggal menunggu sahadatnya. Indikator takwa ada di gubernur kita. Dokter, saya bisa ketemu dokter, bisa. Dokter, Bu, ini saya Bu, yang dulu waktu saya ngemis ibu kasih makan, alhamdulillah saya sekarang bisa seperti ini. Yang terakhir buat amin dan aminas, kita harus bersikap seperti pohon. Kun kasyajar yurma bil hajar wa yaruddu bil thamar. Jadilah kamu seperti pohon, dilempar batu ngasih buah. Kalau kita dijahatin orang, jangan membalas berbuat jahat, malah yang berbuat jahat kita kasih duit, itu namanya super ihsan. Kita dijahatin orang, tidak membalas berbuat jahat. Kalau kita membalas namanya adil. Kalau kita tidak membalas namanya ihsan. Kalau kita ngasih sesuatu kepada orang tersebut,
namanya superstar. Wal afina anas, memberi maaf itu luar biasa, nilainya lebih besar daripada materi. Ya saudari, memberi maaf itu nilainya lebih besar daripada nyumbang ya. Saya memberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya aja. Tinggal gubernur kita tungguin. Tepuk tangan Pak Gubernur. Silakan sambutan Pak Gubernur. Sudah pakai juga ada pastor LDI. iya Pak, kenal banget ada gue cerita untuk semua yang hadir, bapak ada ibu-ibunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih dan menyampaikan juga minta izin dan izin, mohon maaf lahir batin bersama pribadi maupun keluarga. Ya saya kalau suruh kesini saya malas kesini sebenarnya. Kenapa? Saya malas kalau datang ke Saudari bukan itunya tuh. Orang suka pikirannya politik gitu. Saya ini sebenarnya bukan orang politik, saya ini orang kerja sebetulnya. Makanya saya menghindar sekali mendatangin yang namanya pesantren, masjid-masjid. Ketika saya datang bilangnya apa? Ahok pencitraan katanya. Padahal saya dari kecil itu sudah hidupnya di tempat saya itu 93% muslim. Habib Mati ini kenal saya di Belitung. Saya nggak kenal banget sama beliau. Jadi kita dulu belum dapat panggilan gitu ya. Nah, masih hidayah sudah tinggal di masjid. Nah, kalau bapak saya selalu ngajarin gini, kalau dengar orang mau bangun masjid, lu masih cepat-cepat duluan. Ya. Kenapa? Karena ini ceritanya nih. Ini nggak berlaku bagi saudari. Sudah pasti bersumbang lah, jangan kasih makan nanti bayar. Bapak saya bilang, kenapa mesti duluan? Kirim batu pasti dulu. Mau masjid kirim itu dulu. Kenapa? Kalau masjid itu diperluas atau direhab, tetap barang kamu kagak hilang. Kalau kirimnya terakhir itu kirimnya cat, seng. Kalau lagi direhab, hilang tuh barang tuh. Karena menurut kepercayaan Muslim, selama itu dipakai terus, pahalanya hitung terus tuh kayak celengan katanya. Nah kalau kamu kasih yang batu dasar kan kagak hilang-hilang tuh. Terus fondasi jalan katanya. Kalau nggak mikir batu granit dicongkel nggak kira-kira. Pindahin lagi. Kalau nggak dipindahin, ya sumbang setengah juga gua rela nih. Gini kan. Kalau dia ungkit-ungkit, wah rugi gua hidup mendadak nih. Kenapa saudari begitu kaya kan? Matanya juga sipit. Kayaknya sipit saya sama beliau lebih sipit beliau kan. Saya lihat duitnya lebih gede beliau. Saya masih kurang nih lihatnya. Matanya lebih sipit ya. Karena jadi ya, saya suka bercanda besok. Saya juga bilang, kalau dia minta duit sama saya, nggak bisa. Enak aja lu, mobil lu gue hitung-hitung lebih mewahnya. Di rumah gue nggak ada BMW gitu kan. Mercedes kayak itu kan lihat, berarti dia lebih kaya dari saya teman. Ini buat masjid, Tapi kalau urusan masjid, ini urusan pahala bos. Ini urusan saudari gitu. Ini beda kan. Ya. Jadi memang ya teman ya enak gitu ya. Kadang-kadang kita cerita banyak lah soal perkembangan Islam apa termasuk dia harus koreksi. Jadi kalau orang mau hoki mesti punya ladang, mesti punya usaha. Hari ini rakyat kita mau minta sertifikat aja susah. Ini yang saya protes. Harusnya semua orang punya tanah itu pemerintah bantu kasih sertifikat. Ini prinsip hadis yang saya tafsirkan. Kalau saya boleh temukan ternyata orang itu wajib bayar BPHTB. Mati gak dapat warisan bayar BPHTB. Puluhan juta, ratusan juta.
Mana mungkin kita mensertifikatkan tanah kita, karena yang paling mahal kan BPHTB. Makanya saya lagi siapkan pergub, saya cari-cari dulu. Karena kalau membuat sesuatu suka ditangkap-tangkapin melulu, takutnya udah kenyang dipanggil BPK, KPK, Barreskrim. Sarannya apa? Kita membuat kebijakan menguntungkan Pemda, bukan buat saya pribadi. Kami juga berpikir sekarang, kenapa bangsa kita kalah dengan bangsa lain? Kita bicara masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Kita gimana mau lawan bangsa Eropa? Orang Argentina makan daging sapi rata-rata per kapita setahun 16 kilo. Orang Australia, Amerika 14 kilo. Bangsa kita berapa kilo? 2 kilo. Itu rata-rata, itu pun termasuk saya yang makan 30 kilo per setahun. Dibagi rata. Orang Jakarta 5 kilo. Bagaimana kita punya nutrisi yang baik? Baik, kami juga mulai bikin. Yang tua tuh udahlah, udah memang kurang gizi dari awal. Jangan usah pusingin. Nah, duitnya gede nih. Nah, kita mulai berpikir anak sekolah. Jadi yang pegang KJP yang nggak mampu, kami mulai jual daging sapi hanya 39.000 sekilo, ayam hanya 10.000. Kemarin kita tes 2 bulan. Nah, ini kalau ini bagus, tahun depan kita akan mulai tingkatkan supaya orang dapat makanan yang gizi yang baik. Nah, kami yakin kalau gizi baik, kesehatan baik, pendidikan baik, akhlak juga baik. Akhlak itu mau tidak mau diajarkan di rumah. Semua agama mengajarkan. Lalu guru saya bilang gini, gak apa-apa, kamu gak perlu kalau ulangan, ulangan dulu ya. Gak perlu kerjakan soal Arab yang misalnya nyambung Arab Indonesia, Indonesia Arab 3 soal. Jadi saya kerja 7, hitung 10, lumayan kan? Jadi yang orang Islam kalah sama saya nilainya. Nah, itulah berkahnya dilarang masuk masjid. Yang modernnya, aku nggak bisa ikut MTQ. Serat-serat bahasa MTQ mungkin justru 30 pun gua hafal. Kalau boleh masuk kan mungkin hafal. Sekarang ya namanya hidayah, Allah yang penting. Ini perjalanan. Saya juga kenal Gus Dur baik. Gus Dur juga mendukung saya beberapa kali calon gubernur. Gus Dur salah satu pengajaran Gus Dur yang sampai sekarang saya ingat, dia bilang ini, kalau kamu makin beribadah, tidak makin menjadi rahmatan lil alamin buat semua orang alam, ibadahmu ada masalah. Kita nggak bicara ada hidayah atau nggak dulu. Kalau kamu makin beribadah, kamu nggak jadi rahmatan lil alamin, kamu bermasalah. Pasti ada yang salah nih. Mesti ini kira-kira omongan bagus. Ya sudah. Tapi kita udah masuk seperti ini, saya bersyukur sekali dari kecil teman-teman Muslim. Saya kata orang Kristen dari kakek nenek, memang ikut ke gereja. Saya juga orang yang rajin ke gereja.